Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, meskipun siang hari ini sekiranya tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu banyak yang hadir dalam ibadah kita yang kedua, tetapi saya yakin dan percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa firman Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun kuasanya. Amin. Dan pada siang hari ini, judul dari khotbah saya, ketika saya membaca perikop ini, saya terpikir bahwa ada sebuah hal yang menarik, ya, bahwa dikatakan ada rahasia Allah, ada misteri ilahi. Nah, ketika muncul judul ini, misteri ilahi, saya langsung teringat sebuah lagu. Kita mungkin tahu Ari Lasso ya, mantan vokalis band, terus dia bersolo karir, dan lagunya tuh bunyinya demikian. Diraukan nada-nada yang akan saya keluarkan, tapi coba kita bayangkan kalimat dari lirik ini gitu. Jadi karena bahwa dalam lagu tersebut, segala yang terjadi di dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi gitu ya. Jadi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan seorang manusia dikatakan sebagai sebuah misteri ilahi. Dan dalam lirik berikutnya dikatakan perihnya cobaan gitu, hanyalah ujian kehidupan gitu. Jadi apakah benar rahasia Allah, misteri ilahi berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang mungkin hal-hal yang menguji kita, hal-hal yang mencobai kita, atau bahkan hal-hal yang sesungguhnya membuat kita naik derajatnya, mendapatkan promosi dan segala sesuatunya. Tetapi dalam bagian perikop ini saya akan membacakannya bagi kita bersama-sama, yaitu dari Korintus, surat 1 Korintus, dari pasalnya yang kedua, dari ayat 6 sampai 16. Masih nas yang sama sebagaimana Pastor Alex sampaikan dalam ibadah yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita bersama dengan judul perikop hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dicarikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani pada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan kali ini, dan di dalam bahasa pada siang hari ini, tentang misteri ilahi ini, tentang rahasia Allah. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, apa sih sesungguhnya menjadi rahasia Tuhan dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan saya berikutnya? Dan hal tersebut kemudian kita menjadikan itu sebuah pertanyaan-pertanyaan, dan tidak hanya kita, tetapi dunia ini pun mempertanyakan banyak hal. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Minggu lalu dalam Credo kami membahas tentang bagaimana sekiranya kita bicara tentang pengetahuan dunia dan menyambungkannya dengan hikmat Allah gitu ya. Jadi kalau masalah seperti itu, dan dalam Credo kami membahasnya
Bagaimana seorang saintis membahas tentang terjadinya dunia ini, apakah dengan teori Big Bang itu bisa menjelaskan rahasia Allah tentang dunia ini bisa terjadi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi hari ini gitu, kita mau melihat gitu, bagaimana kunci rahasia untuk kita bisa mengetahui rahasia Allah. Tetapi kalau saya bilang kunci rahasia dan saya sampaikan dalam firman Tuhan siang hari ini, tidak menjadi rahasia lagi berarti ya. Tetapi ternyata ini akan tetap menjadi rahasia. Karena ketika kita melihatnya bersama-sama, ada hal-hal yang mungkin tidak disebabkan, ada hal-hal yang tidak diungkapkan kepada mereka yang tidak bisa mengikuti rahasia ini. Yang pertama adalah rahasia Allah akan disampaikan kepada bagi untuk orang-orang yang telah matang. Sebagaimana ayat 6 dituliskan oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Ya, jadi disampaikan pada orang-orang yang telah matang. Dan seketika saya membaca ini, saya menggali lebih dalam. Sebenarnya siapa sih orang-orang yang telah matang ini? Bagaimana orang-orang yang telah matang ini dan bagaimana mereka dikatakan telah matang? Dan ketika saya melihat lebih jauh dan banyak tulisan-tulisan dituliskan dan melihat lebih banyak, orang yang telah matang disebut adalah orang yang sungguh-sungguh telah percaya kepada Kristus. Ya, sungguh-sungguh sepenuhnya telah ditebus, mengalami karya penebusan yang artinya mereka adalah orang-orang yang telah disempurnakan. Karena kita tahu bahwa pada dasarnya semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada manusia yang sempurna selain pada Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi orang-orang yang telah matang di sini maksudnya, gitu ya, hikmat yang disampaikan tidak berasal daripada dunia itu sendiri. Kalau mereka tidak disempurnakan, mereka akan mendapatkan hikmatnya daripada dunia itu sendiri. Nah, makanya di sini haruslah kita menjadi orang-orang yang matang, orang-orang yang dewasa secara rohani, orang-orang yang percaya sepenuhnya pada karya Kristus. Dan orang-orang yang matang ini seperti apa sesungguhnya? Yang pertama, orang-orang yang telah matang tidak berada di bawah duniawian, tidak berada di dalam penguasaan dunia. Dan itu dikatakan di dalam ayat 6 ya, yaitu hikmat yang disampaikan kepada orang-orang yang matang adalah bukan dari dunia dan bukan dari penguasa-penguasa dunia. Yang penguasa-penguasa dunia itu sebenarnya tidak lengkap. Jadi orang-orang yang sudah didewasakan ini, orang-orang yang sudah disempurnakan ini tidak hidup mengikuti tata cara hidup duniawi, tidak mengikuti bagaimana nafsu dunia, kejahatan, kefasikan, dan bahkan pikiran-pikiran dan paham-paham dunia ini. Dan belakangan gitu ya, semalam kita membahas sama beberapa pembalap yang dulu tentang bagaimana sih anak muda zaman sekarang, bagaimana sih pengaruh paham-paham isem-isem yang terjadi di sekitar kita gitu. Orang-orang mulai mengkampanyekan gaya-gaya hidup yang baru, bagaimana gaya hidup humanism gitu. Kita tahu bahwa kalau mungkin beberapa di antara kita suka dengan komedi-komedi satir, ada sekelompok orang yang mengelompokkan dirinya sebagai pemuda tersesat, atau di dalam YouTube itu mereka katakan ya kami adalah dua tersesat, dan mereka mengatakan bahwa humanity above religion. Seketika kita melihat bahwa oh ini baik gitu. Dan saya pun melihat itu tidak banyak, tidak sedikit juga di gereja-gereja akhirnya mengadopsi paham-paham dan ajaran-ajaran dunia ini. Bagaimana gereja lebih berfokus pada pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan dan merupakan aspek-aspek rohanian. Gereja lebih berfokus melakukan bakti sosial, yang mana sesungguhnya di dalam bakti sosial itu hanya sekedar berbagi tentang apa yang mereka punya, yang tidak ada nilai-nilai kasih yang sesungguhnya, hanya untuk menunjukkan gitu bahwa oh gereja kami loh melakukan sebuah hal yang baik, bahwa gereja kami loh mencintai kemanusiaan terlebih daripada ritual-ritual yang mereka lakukan. Dan memang gitu ya, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita pun harus mengasihi manusia. Dan ketika kita mengasihi Allah dan kita tidak mengasihi manusia, kasih kita sia-sia. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan, tidak hanya sekedar melakukan ritual-ritual keagamaan, tetapi melakukan kehidupan yang sungguh-sungguh menghidupi iman kita, menunjukkan kasih kita. Tapi apakah motivasi ketika gereja-gereja melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, ketika kita sekarang sebagai orang Kristen melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, motivasi kita adalah untuk menghidupi kehidupan Kristen kita, untuk menghidupi iman kita, untuk menghidupi
bagaimana kita sudah disempurnakan dan melakukan pekerjaan yang sempurna, ataukah kita hanya sekedar ikut-ikutan seperti apa yang ini sampaikan. Ada misalnya apa? Sekarang sebagian orang mulai melihat bahwa dunia ini terlalu sibuk, dunia ini terlalu ramai sehingga mereka mulai meminimalisir diri mereka, sehingga muncullah orang-orang yang mengaku mengikuti paham hidup minimalisme gitu. Mereka pakai baju yang itu saja, mereka membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga yang sebenarnya aja mereka hanya punya satu piring di rumah, punya 2 sendok garpu di rumah dan sebagainya. Mungkin salah satu yang ini yang cukup terkenal dan mencolok adalah Mark Zuckerberg gitu. Kita tahu si pemilik Facebook ini, kalau kita lihat di semua foto dia di Google, dia hanya pakai kaos shirt abu-abu itu aja gitu. Jadi, dia seorang pemilik Facebook tapi bajunya itu saja. Banyak orang mulai mengikutinya. Dan apakah dengan kita mengikuti sebagai seorang Kristen yang kayaknya minimalisme ini cocok nih seperti firman Tuhan. Kita hidup untuk mencukupkan diri. Apakah kita sekedar cocok lagi mencocok-cocokkan firman Tuhan kita dengan pikiran-pikiran yang dunia tawarkan? Ataukah kita memang menghidupi firman Tuhan itu dengan mencukupkan diri, dengan kita banyak bersyukur bahwa dengan apa yang Tuhan kasih, dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita mampu melihat bahwa ini adalah berkat dan kehidupan yang Tuhan sampaikan. Bukan dengan serta-merta seperti misalnya orang-orang Korintus pada waktu itu, mereka hidup di zaman filsafat Yunani. Ada seorang yang bernama Stoa, gitu, ada Stoik gitu. Mereka mengajarkan tentang bagaimana hidup untuk mengekang diri. Gitu. Dan gereja pun melihat, Yesus pun berpuasa 40 hari, kita pun harus ikut berpuasa seperti itu. Dan saya baru baca berita kemarin, ada seorang pastor gitu, saya lupa di negara mana, berusaha untuk puasa 40 hari seperti Yesus, dan akhirnya dia mati. Jadi artinya tidak seperti itu yang harus kita lakukan. Kita tidak serta-merta membaca Alkitab kita terus kita melihatnya dan Tuhan Yesus begitu. Ini mengekang diri, kita juga mengikutinya seperti itu. Artinya kita belum dewasa, kita belum disempurnakan, kita masih mengikuti cara pandang pikiran duniawi. Dan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang 15 dikatakan seperti ini. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Paulus juga yang menuliskan pada orang Kolose bahwa kita harus hidup sebagai manusia baru. Manusia lama kita sudah mati dan kita diperbarui. Itu kenapa kita disempurnakan, dan ketika kita disempurnakan kita adalah orang-orang yang telah datang tersebut. Dan cirinya apa sih? Ciri Paulus menuliskan dengan cukup banyak, saya akan bacakan bagi kita bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa saja gitu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan itu penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan muka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukannya hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halinya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak dan orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Paulus menyampaikan bahwa ketika kita sudah disempurnakan, kita menjadi matang, kita dewasa secara rohani, kita mengalami penebusan, manusia lama kita harus dari belakang. Dan kita hidup dalam manusia baru. Kita tidak mengikuti lagi cara-cara hidup duniawi tadi disebut, dan kita tidak mengikuti lagi pemikiran-pemikiran duniawi, karena semua itu sudah bukan lagi masanya. Kita harus hidup di dalam Kristus, dan segala sesuatu yang duniawi mendatangkan murka Allah. Dan kalau itu mendatangkan murka Allah, dalam Yakobus 4 ayat yang keempat disampaikan sedemikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Pertanyaannya gitu, kalau kita mau menyampaikan sebuah rahasia, apakah kita akan menyampaikan rahasia kita kepada orang yang tidak kita sukai? Apakah kita akan menyampaikan rahasia kepada seorang musuh kita? Itu tidak akan terjadi ya. Kayak kalau kita misalnya nonton film perang,
mereka saling menyusun strategi perang, dan strategi perang itu sangat rahasia, dan para dua kubu yang berseberangan ini yang saling berperang, mereka akan berusaha mendapatkan rahasia strategi di dalamnya, dan mereka mengirim mata-mata. Tapi di satu kubu ini mereka pasti akan busuk sedemikian rupa menyimpan rahasia itu supaya tidak diketahui lawannya. Dan ketika kita menjadi musuh Allah, pasti tidak mungkin rahasia Allah akan dibukakan oleh kita. Jadi kalau kita hidup dengan cara hidup duniawi, kita mengikuti pemikiran-pemikiran dunia, kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia, tentu rahasia Allah tidak akan dibukakan bagi kita. Dan disampaikan juga bahwa dengan demikian bahwa Allah tidak akan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Dan salah satu ciri lainnya dari orang yang telah matang adalah mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Dan ketika Paulus mengutip apa yang Yesaya tuliskan, dia dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi segala hikmat, segala pengetahuan, dan segala rahasia ilahi tadi, rahasia Allah tadi disediakan oleh Allah dan untuk orang-orang yang mengasihi Allah, untuk orang-orang yang mengasihi Allah. Ketika kita mengasihi Allah, rewardnya, hadiahnya adalah rahasia Allah diungkapkan bagi kita. Dan ketika kita mengasihi Allah, kita akan terus-menerus memikirkan apa yang Allah senangi, ya, perkara-perkara yang Allah inginkan untuk dia sukai. Kayak saya mengasihi istri saya akan berpikir, istri saya suka apa, saya akan melakukan hal tersebut. Istri saya tidak suka apa, saya tidak akan melakukannya karena saya mengasihi dia. Ya, jadi sebenarnya di dalam Filipi dalam perikop yang sama, dalam hal ini tentang kebenaran yang sejati, Paulus menuliskannya, ya kan? Karena itu marilah kita yang sempurna, kita yang telah matang, kita yang dewasa, berpikir tentang apa di perikop sebelumnya. Paulus menyatakan apa sih kebenaran yang sejati itu, bagaimana melakukan kehidupan, bagaimana bisa menjadi itu. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal-hal itu dinyatakan Allah juga padamu, jadi Allah akan menyatakan segala sesuatu. Allah akan menyatakan kebenaran dan kebenarannya kepada kita ketika kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan berpikir bagaimana kita melakukan apa yang Allah inginkan. Dan apakah kita siap untuk terus dibentuk, untuk terus disempurnakan dan hidup di dalam kesempurnaan itu? Kita menyadari bahwa sebagai manusia sudah kodrat ya kita berdosa. Karena sejak kita lahir kita sudah ada di dalam dunia penuh dosa. Lalu ketika kita percaya, kita beriman, kita mengaku, kita dibaptis, kita hidup di dalam kehidupan kita yang sudah dikuduskan, harusnya kita terpisah dari dunia. Bukan berarti kita menjauhi dunia, gitu ya. Bukan berarti kita tidak melihat dunia ini dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tetapi kita tidak mengikuti cara hidup dunia. Dan kita mau mengikuti cara hidup Allah sebagai orang-orang yang telah matang, supaya rahasia lebih berkata bagi kita. Dan berikutnya adalah bahwa ketika kita menjadi seorang yang disempurnakan, ada hal penting, ada elemen penting di dalam itu adalah bagaimana rahasia Allah dinyatakan oleh Roh. Karena orang-orang yang disempurnakan, orang-orang yang sudah dikuduskan akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan sebagaimana para rasul di dalam ketika mereka pada hari Pentakosta, mereka menanti datang-datangnya Roh Kudus, mereka berdoa dan bersekutu bersama di ruang atas, dan Roh Kudus datang dan mengisi kehidupan mereka. Dan seketika itu juga mereka berkata dalam bahasa lain. Itu yang terjadi singkatnya gitu, apa yang terjadi dalam hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi di sini katakan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang dikuduskan, setiap orang yang disempurnakan, Roh Allah tinggal di dalamnya. Kalau kita sebagai seorang Kristen, ketika kita mengaku sebagai seorang Kristen, tapi kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita perlu mempertanyakan kembali, apakah kita sungguh-sungguh percaya ketika kita tidak merasakan bagaimana Roh Kudus hadir dan memimpin kehidupan kita. Karena di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang 2 Petrus pasal yang pertama ayat 21 dikatakan, sebab tidak pernah membuat kata-kata yang disampaikan oleh Allah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas
nama Allah. Ini yang menjadi perenungan saya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sudah kan Pak Usin sudah kasih jadwal ya, kembali itu sudah kasih jadwal untuk khotbah. Saya sudah membacanya dalam beberapa waktu yang lalu, berkali-kali. Dan ketika kita berusaha membaca bagian firman Tuhan dan berusaha memahaminya dengan pikiran kita, dengan apa yang sudah kita pelajari di sekolah, diskusi dengan teman dan sebagainya, dengan latar belakang sebenarnya, kadang kita tidak mendapatkan apa-apa dari firman Tuhan. Firman Tuhan ini hanya menjadi kata-kata demi kata-kata, kalimat demi kalimat yang gitu ya. Tapi ketika kita berdoa, kita memohon, meminta tuntunan daripada Roh Kudus, firman Tuhan ini menjadi lain bagi kita. Firman Tuhan ini mengubahkan kita. Firman Tuhan ini menegur kita. Firman Tuhan secara pribadi, menurut saya secara pribadi, ketika mempersiapkan khotbah ini saya melihat bahwa apakah sungguh hidup saya dipimpin oleh Roh? Apakah saya sungguh layak ketika saya menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini? Kata-kata yang keluar dan kata-kata yang keluar daripada Roh Kudus. Kalau kita hiduplah dipimpin oleh Roh, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, sudah seharusnya hidup kita juga nampak dipimpin oleh Roh. Dan itu menjadi evaluasi terus-menerus yang harus kita lakukan hari demi hari, supaya kita tahu bahwa sungguh-sungguh kita menghidupi kehidupan kita yang benar, kita menghidupi kehidupan kita sebagaimana Tuhan inginkan. Dan cara paling mudah adalah dengan ayat yang sangat terkenal dan yang mungkin kita hafal semua di tempat ini, karena anak-anak sekolah minggu pun belajar lagu-lagunya ya, bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh harus selalu berbuat, dan buah Roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, dan seterusnya. Kita bisa buka di Galatia 5 ayat 22-23. Ya, apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup dalam kasih? Apakah kehidupan kita sudah penuh sukacita? Apakah kita sudah memiliki damai sejahtera dan menjadi damai sejahtera bagi orang lain? Apakah kita sudah cukup menguasai diri? Apakah kita penuh kerebutan? Apakah kita penuh kebaikan? Dan kalau itu sudah kita lakukan, janganlah buah-buah itu kita sendiri. Karena orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah disempurnakan, orang-orang yang akan menerima mengungkapkan rahasia Allah adalah orang-orang yang juga mau menyampaikan tentang karunia-karunia dan kebanyakan Allah. Dan saat ini saya akan menyampaikan bagi kita gitu, apa sesungguhnya rahasia terbesar Allah yang sulit diterima oleh dunia ini. Ya kan, karena di ayat 14 dikatakan ya, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, karena gitu, apa yang berasal dari Allah itu sebuah kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hikmat dunia tidak dapat mengerti rahasia Allah karena mereka tidak memiliki roh itu di dalam kehidupan mereka. Hikmat dunia, penguasa dunia, apa yang dunia ajarkan tidak akan mengerti apa yang diungkapkan oleh Allah karena mereka tidak ada di dalam itu. Dan karunia Allah adalah karunia yang kekal. Rahasia Allah ini adalah sebuah rahasia yang kekal. Di ayat 7 dikatakan, apa yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kita. Kita siapa? Kita jemaat Korintus waktu itu kalau mengatakan, tapi juga kita pada hari ini. Rahasia Allah, hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu dari sebelum dunia dijadikan sampai pada kita hari ini, pada hari-hari yang akan datang. Itu akan menjadi rahasia Allah. Dan bahwa penguasa dunia akan ditiadakan. Artinya dunia yang tidak kekal tidak mampu menangkap apa yang kekal. Dunia tidak kekal tidak mampu menangkap apa yang kekal. Dan bahwa dikatakan ini yang menarik buat kita ya. Saya tidak mengglorifikasi diri kita sebagai seorang Kristen, tapi dikatakan bahwa rahasia ini ketika diungkapkan, ketika disampaikan, disediakan Allah untuk apa? Untuk kemuliaan kita. Nah, luar biasa sekali ya. Untuk kemuliaan kita. Di nomor 8 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah
ada, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu juga dia bisa menerima bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Dan di dalam Filipi 3:15 tadi juga dikatakan bahwa marilah kita yang sempurna di pikiranmu terhadap hal-hal tersebut, dan kita harus mendapatkan pernyataan itu. Kita sudah diputuskan, kita sudah menjadi milik Allah, dan Allah sendiri juga yang mengatakan, ya, dalam 1:12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, kita percaya kepada Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup di dalam kepercayaan kita, di dalam iman kita dalam Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita mendapatkan privilege itu. Kita dipermuliakan sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi satu sebagaimana Tuhan menginginkan. Ketika kita dipermuliakan, kita memancarkan kemuliaan Allah sendiri. Jadi ketika kita dipermuliakan, tidak untuk kemuliaan diri kita sendiri, tapi apakah ketika kita dipermuliakan, kita sudah memuliakan Allah? Karena pada dasarnya segala sesuatunya seperti yang masalah Alex sering kali bahkan di dalam firman Tuhan yang dia sampaikan, bahwa kehidupan kita sudah seharusnya memuliakan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, langkah kehidupan kita sudah seharusnya memuliakan Allah. Dan rahasia besar itu adalah bagaimana karya total dan dari sebelum dunia dicarikan bagi kita hari ini, supaya kita dipermuliakan adalah bagaimana karya keselamatan Yesus Kristus pada sekali salib. Sampai hari ini dunia tahu cerita itu. Dunia tahu sejarah ada seorang yang pernah hidup sekitar 2000 tahun yang lalu di daerah Timur Tengah bernama Yesus, yang mati disalib, dikubur, bangkit, dan ke surga. Dunia tahu. Tapi sejak awal cerita kematiannya, sejak awal cerita kebangkitannya, dunia tidak mau menerima itu. Dunia tidak mampu menerima itu, dan dunia tidak bisa menerima itu. Karena hal-hal tersebut dianggap sebagai pembunuhan bagi mereka. Mereka tidak memiliki hikmat daripada Allah untuk memahami bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang berdosa, yang punya kesempatan untuk dipermuliakan. Kita adalah manusia-manusia berdosa yang sudah jatuh, yang tidak mungkin sampai kepada surga, tapi kita mendapatkan kesempatan untuk sampai kepada surga pada Bapa kita di surga melalui karya Yesus Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh meyakini dan mengimani bahwa rahasia Allah, bagaimana karya keselamatan Yesus Kristus yang sudah bukan rahasia lagi, tetapi masih tidak dimengerti oleh pikiran manusia? Saya juga ketika minggu lalu Pak Jaris Padang menyampaikan bahwa kita ini hidup di dunia yang aneh. Kita orang Kristen ini hidup di dunia terbaik, dunia yang susah. Bagaimana Rasul Paulus, seorang tahanan dalam Kristus, bisa memberikan penghiburan kepada orang-orang yang di dalam penjara, padahal dia di dalam penjara. Bagaimana seorang yang sakit bisa memberikan penghiburan kepada orang yang sehat, misalnya gitu. Bagaimana kehidupan yang diceritakan sebagai seorang Kristen ini adalah kehidupan yang aneh di mata dunia. Tapi inilah kehidupan kita. Karena kita menghidupi apa yang Allah inginkan. Bagaimana kita menghidupi apa yang Allah mau. Supaya karya keselamatan Yesus Kristus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita dipermuliakan dan kita menyampaikan karunia-karunia itu. Menyampaikan rahasia Allah kepada dunia. Sehingga rahasia ini diketahui oleh semua orang. Dan meskipun demikian, rahasia ini kan tidak menjadi rahasia. Karena bagi sebagian orang yang menolak untuk mengerti dan memahami hal-hal ini adalah kebodohan. Bagaimana kita sampai kepada surga kalau ada orang lain yang tidak kita? Maksud apa? Apakah dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak melakukan apa-apa, kita bisa sampai kepada surga? Maksud apa? Apakah kita sebagai orang jahat, ada orang baik mati ke kita? Ya, maksud apa? Tidak masuk akal, tidak masuk akal, dan tidak masuk akal di dalam firman Tuhan adalah masuk akal yang ilahi. Kita sebagai manusia, kita sebagai ciptaan,
kita tidak akan sampai kepada pikiran Sang Pencipta kita. Kita pernah bayangin nggak seorang sebuah AI, sebuah artificial intelligence, dia akan mengetahui lebih banyak daripada yang membuatnya? Tentu tidak ya. Meskipun dia dikasih berbagai macam informasi dan wawasan dari sistemnya, tapi secara kepandaian mungkin dia tidak akan lebih pandai daripada penciptanya, karena sepandai-pandainya sebuah AI, kecuali nanti dia seperti di Resident Evil, jadi sudah apocalypse AI-nya hidup, jadi kita nggak tahu. Tapi tidak, ketika dia dimatikan saja oleh Sang Penciptanya, selesai hidupnya gitu. Sama kayak kehidupan kita gitu. Sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita tidak akan pernah menyamai apa yang Allah ketahui, apa yang Allah pikirkan. Tetapi Allah sudah mengungkapkan bagi manusia, rahasia terbesar ilahi adalah bagaimana kita bisa sampai kepada surga, bagaimana kita bisa sampai kepada Bapa. Dan itu hanya terjadi di dalam rahasia keselamatan Yesus Kristus, karya penebusan dosa, yang dunia sampaikan bahwa hal ini adalah sebuah kebodohan semata. Gak ada orang mau mati buat kita, tapi Yesus Kristus sudah mati buat kita. Jadi apakah kita masih tidak percaya? Apakah kita tidak mau hidup oleh Roh, dan kita tidak berbuah Roh, dan ketika Roh sudah menyatakannya bagi kita tidak mau percaya. Kembalilah kita hidup dipimpin oleh Roh, dan kita hidup di dalam pikiran Kristus. Karena ketika Roh Allah, Roh Kudus hidup di dalam kita, ya Paulus menyatakan kami memiliki pikiran Kristus. Hiduplah di dalam pikiran Kristus. Karena siapa yang dapat mengerti diri kita, paling mengerti diri kita selain diri kita sendiri, ya. Yang tahu pemikiran kita hanya diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa membaca pikiran kita seperti apa. Makanya dikatakan gitu, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia? Gak ada. Siapa yang dapat membaca pikiran orang, bukan Profesor X ataupun superhero yang bisa menghindar atau telepati. Oh, aku tahu apa yang kau pikirkan. Gak ada di dunia ini, gak ada. Kalaupun ada, mungkin bukan kepada mind reading, tetapi ilusi metalis gitu ya, mengalahkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi mind reading sesungguhnya tidak ada. Bagaimana misalnya para psikolog, para behavior consultant, mereka bisa membaca perilaku orang misalnya. Tapi yang membaca perilaku orang bukan karena dia mengetahui isi pikiran orang tersebut, tapi dia melihat kecenderungan kebiasaan dari karakteristik seseorang. Tetapi untuk mengetahui sungguh-sungguh apa yang terjadi dan ada di dalam pikiran seseorang, kita harus menjadi orang tersebut. Ya, kita harus memiliki pikiran yang sama dengan orang tersebut. Dan begitu juga ketika kita mau mengetahui rahasia Allah, ketika kita mau mengetahui rahasia Kristus, kita harus memiliki pikiran seperti Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus kerjakan, maka kita akan mengetahui bagaimana kehidupan kita sejalan dan selaras dengan apa yang Kristus lakukan. Dan bahwa sesungguhnya kita juga dituntut, diminta untuk hidup serupa dengan Kristus. Kita kan tidak bosan-bosan, mungkin kita bosan ya, wah asal korban ngomongnya ini lagi. Mau kita sebagai seorang Kristen, kita adalah Kristus kecil, ya. Ini mungkin ini adalah sebuah ejekan pada waktu masa itu bagi jemaat di Antioquia, tetapi bagi kita hari ini adalah sebuah kebanggaan karena kita disamaratakan, disejajarkan dengan Kristus, begitu kita yang kecilnya. Tetapi apakah kita sudah serupa dengan Kristus? Apakah ketika kita serupa dengan Kristus, kita sudah berpikiran sejalan dengan yang Kristus pikiran? Dan untuk memiliki pikiran seperti Kristus, kita harus hidup sebagai manusia rohani. Dan sebagai manusia rohani, kita nggak bisa gitu hidup lagi di dalam yang selaras dengan bagaimana tadi saya sampaikan. Kita jangan hidup sebagaimana dunia ajarkan. Kita jangan hidup mengikuti keinginan dunia. Di dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, Paulus mengatakan, tetapi Roma 8 ayat 9-11 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita pun akan menerima kemuliaan, kita pun akan menerima kehidupan yang kekal. Sebagaimana ketika roh Allah tidak di dalam kehidupan kita, kita menjadi satu di dalam Kristus. Kristus tidak di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Yesus sendiri mengatakan bahwa aku yang mau kamu yang benar, tidaklah di dalam aku. Ya, ada lagu sekolah dulu katakan Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya, maka kita akan berbuah. Berbuah apa? Berbuah sebagaimana yang Kristus inginkan. Karena Kristus adalah pokok daripada kehidupan kita. Kita menjadi satu, tinggal di dalam bersama-sama dengan Yesus. Sekarang menambahkan beberapa hal lagi ya. Maksudnya di dalam Kolose 3 ayat 3 juga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Hidup kita tersembunyi di dalam Kristus bersama dengan Allah. Kita ada di dalam Kristus. Makanya ketika kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, kita bisa memiliki pikiran yang sama dengan Kristus. Apakah sungguh-sungguh ketika kita bersama-sama dengan Kristus, kita bisa menyatakan hal tersebut gitu, bahwa Kristus ada di dalam hidupku. Aku hidup di dalam Kristus. Sudah siapkah kita mengungkapkan rahasia Allah pada dunia ini? Kalau kita sudah siap, ya kita mau hidup sebagaimana Kristus, hidup sebagaimana Kristus hidup, berpikir sebagaimana Kristus berpikir. Biarkan roh Allah dan roh kudus menguasai kehidupan kita, memimpin diri kita. Kita nggak lagi tergoda dengan pikiran-pikiran dunia, kebiasaan-kebiasaan dunia, paham-paham filsafat dunia yang banyak sekali berlebaran di luar sana yang terkadang menggelitik pikiran kita. Kayaknya benar juga ya, gitu. Kayaknya humanity of religion oke juga ya. Kayaknya minimalism menjauhkan diri sesuai dengan firman Tuhan ya. Enggak, kayak itu. Tapi sebagaimana Kristus hidup, sebagaimana Kristus ajarkan, dan kita mau sungguh-sungguh dibikin oleh yang lain. Kadang-kadang kita menjadi terlalu berlebihan dengan orang-orang yang apa-apa roh kudus, apa-apa roh kudus, apa-apa roh kudus bersuara, roh kudus berbicara dan seterusnya. Kita perlu roh kudus itu. Kita tidak akan mengerti firman Tuhan ketika kita membacanya hanya dengan pengetahuan dan pemikiran kita semata. Kemarin saya bahas dengan teman sesama gembala kayak grup karena dalam satu perikop firman Tuhan yang sama, seorang pengkhotbah, seorang pembawa renungan bisa menyampaikannya dalam arah yang berbeda. Sebagaimana Roh Kudus menyampaikan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus untuk disampaikan kepada sekelompok jemaat itu, kepada sekelompok orang-orang tertentu, dan sebagaimana firman Tuhan itu juga disampaikan dan menjadi sebuah keresahan bagi pribadinya. Firman Tuhan ini menegur apa bagi saya? Mungkin dalam bagian yang sama, firman Tuhan akan menegur hal yang berbeda bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi teruslah membaca firman Tuhan. Jangan kita sekali sudah selesai, saya sudah khatam Kejadian 1 Wahyu dalam membaca firman Tuhan, lalu saya sudah tahu semuanya, saya sudah hafal. Lalu kita berhenti membacanya. Karena setiap kali kita membaca ayat yang sama, terhadap firman Tuhan menegur kita dalam perilaku kita yang berbeda, menegur kita di dalam pemikiran kita yang berbeda. Dan semakin kita sering membaca, semakin kita sering meminta tuntunan Roh Kudus dalam membaca firman Tuhan, di dalam mengerti kehendak Tuhan, semakin kita diubahkan menjadi manusia yang baru, semakin kita diubahkan menjadi manusia yang sempurna, dan kita semakin mengerti apa yang menjadi rahasia Allah dalam hidup. Mari kita tutup mata kita berdoa.